Pak Angin ngisi-ngisi Maulid ini. Kalau fika ya. Barakallahu fika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu semuanya, kita mulai dulu perkuliahan kita pada hari ini karena Bapak dosen kita beliau lagi berhalangan, ada akreditasi prodi kata beliau. Jadi kita mulai dulu perkuliahan kita dan insya Allah beliau masuk sebelum jam 9 atau jam 9 nantinya. Jadi diharapkan kepada para pemakalah untuk share screen. Siapa duluan ini Pak Bakhtiar? Iya Ustaz. Jadi saya sebagai moderator sementara lah ini, moderator sementara. Nanti dilanjutkan Pak Jamiat nanti nih, karena mau izin juga ya sebenarnya ini. Oke, kami persilakan kepada Pak Bakhtiar untuk mempresentasikan makalahnya. Dan mohon maaf juga ke Pak Jamiat, nanti ketika presentasi nanti saya tinggal dulu ini, saya mau ada keperluan sebentar mau keluar. Jadi mohon dilanjutkan dulu ya Pak Jamiat, baru nanti saya balik lagi ya. Boleh, insya Allah Pak, aman Pak. Oke. Kami Mau sarapan Pak? Ya Bu Isna. Ya Ustaz. Mau sarapan ya Pak? Iya. Ya silakan nih. Kami silakan kepada pemakalah untuk mempresentasikan makalahnya. Masuk pula Pak Amin. Loh, akreditasi jurusan katanya. Pak, udah persiapkan lembut. Oke, Ustaz, makasih Ustaz ya. Silakan Pak Bakhtiar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih sehat walafiat dan dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu dalam melaksanakan perkuliahan pada hari ini pada mata kuliah Sistem Finansial Pendidikan. Dan juga selawat sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang pertama yang kami hormati, terhormat, yaitu Bapak dosen pembimbing kami pada mata kuliah Sistem Finansial Pendidikan oleh Bapak Dr. Amiruddin Siahaan MPD. Dan juga yang saya hormati seluruh Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian sebagai calon-calon doktor nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mempresentasikan makalah saya ini. Mohon sudi kiranya nanti memberikan masukan, kemudian saran-saran yang membangun guna untuk kemajuan ataupun kepentingan kita bersama. Baik Ibu sekalian, di sini saya akan mempresentasikan langsung tentang otoritas, dana, dan akuntabilitas. Sebelum saya jelaskan, saya akan mengingatkan terlebih dahulu pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang otonomi daerah. Otonomi daerah. Oke, kita langsung aja otoritas. Otoritas ini kalau kita melihat daripada bahasa ataupun pengertian dari otoritas itu sendiri, sebuah bentuk kekuasaan seseorang atas diri orang lain pada waktu seseorang memiliki otoritas, artinya kekuasaan. Misalnya di dalam lingkup pekerjaan tertentu, maka kekuasaan menjadi mutlak miliknya, baik itu kekuasaan untuk mengatur, mengontrol, ataupun memutuskan sesuatu. Kemudian, otoritas itu dapat dirumuskan sebagai kapasitas atasan berdasarkan jabatan formal untuk membuat keputusan yang mempengaruhi perilaku bawahan. Kaitannya dengan otoritas pembiayaan pendidikan yang sedang kita pelajari adalah otoritas ini tadi kekuasaan yang dipegang oleh atasan. Maka saat ini atasan kita tertinggi adalah pemerintah pusat, ya, pemerintah pusat. Kemudian sebagai otoritas kedua adalah pemerintah daerah. Ini yang sudah dibahas panjang lebar pada minggu yang lalu.
Kemudian adalah setelah pusat, maka turun ke pemerintah daerah. Pemerintah mempunyai otonomi. Kemudian pemerintah daerah menurunkan otoritasnya kepada kepala dinas nanti hingga kepada kepala sekolah ataupun praktisi pendidikan. Inilah semua yang berkenan memegang otoritas dalam pembiayaan pendidikan. Untuk mengenai dengan pemerintahan pusat, di awal kita sudah juga pelajari, pemerintah daerah atau otonomi daerah juga kita kemarin itu sudah mempelajari secara detail ya. Kemudian dana. Dana pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sedangkan biaya pendidikan adalah nilai besar dana yang diperkirakan perlu disediakan untuk mendanai berbagai kegiatan pendidikan. Artinya adalah kalau dana ini adalah keuangan yang disediakan. Jadi besar kecilnya dana itu adalah sudah disediakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kita tahu bahwasanya pemerintah pusat itu menyediakan sebanyak 20% untuk biaya pendidikan kita selama per tahun ya, 20%. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang tahun 2003 nomor 20 bahwa dana pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang disediakan sebesar 20% APBDN untuk diselenggarakan dan mengelola pendidikan. Juga kita melihat daripada dana-dana yang lain, contohnya dana kesehatan selama per tahun itu 10% dan beda-beda setiap kementerian untuk pembiayaan. Kemudian danalah Undang-Undang tahun 2003 nomor 20 ini jelaskan bahwa dana pendidikan seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya atau input baik berupa barang maupun berupa uang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pendidikan hingga proses belajar mengajar. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa yang 20% ini diberikan oleh pemerintah kepada kita dalam semua ruang lingkup yang dinamakan dengan pendidikan. Baik itu nanti pendidikan perguruan tinggi, perguruan STA, SMP, dan sampai ke tingkat dasar. Maka semua itu pada tahun 2020 APBN mengeluarkan dana sebanyak 508,1 triliun pada tahun 2020, sedangkan 2009 itu masih berjumlah 478,4 triliun. Jadi tahun demi tahun meningkat dana kita terkhusus kepada biaya pendidikan, karena sekarang ini saking maraknya perguruan tinggi, kemudian sekolah-sekolah perguruan tinggi negeri, sekolah negeri ataupun swasta-swasta. Jadi Bapak Ibu sekalian, dana ini diberikan oleh pemerintah baik itu untuk negeri ataupun swasta, baik itu pengeluaran pemerintahan pusat yang secara permanen yang akan dikeluarkan setiap bulannya ataupun usulan-usulan daripada lembaga-lembaga pendidikan swasta yang sifatnya itu adalah kondisional. Artinya pengeluaran pemerintah terhadap perguruan tinggi swasta, sekolah-sekolah swasta itu adalah kondisional. Sedangkan perguruan tinggi itu sifatnya permanen yang harus dikeluarkan oleh pemerintah yang sudah ada dana diperincikan diperoleh dari pemerintah pusat untuk perguruan tinggi. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, menurut sumbernya, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah, hal ini sudah dibahas dari pertemuan pertama ataupun kedua. Di sini saya mengingatkan bahwa yang pertama, sumber dana itu biaya pendidikan dari pemerintah. Jadi pemerintah itu juga mengalokasikan dana itu sebanyak 20%. Sedangkan biaya pendidikan dari masyarakat orang tua ini tidak terbatas, ya, sifatnya juga kondisional, fleksibel. Jadi ada biaya pendidikan dari masyarakat, artinya adalah biaya uang sekolah ataupun uang kuliah yang diberikan oleh mahasiswa ataupun siswa yang berasal daripada orang tua.
Yang selanjutnya adalah biaya pendidikan dari masyarakat, bukan orang tua atau wali. Artinya adalah boleh saja dengan kerjasama, boleh saja dengan sponsor, boleh saja dengan lembaga-lembaga yang lainnya, boleh saja itu donatur ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya adalah lembaga pendidikan itu sendiri, pengelolaan dana pendidikan. Jadi ada 4 sumber dana atau biaya yang diperoleh oleh pendidikan itu sendiri. Besar kecilnya itu tergantung daripada, yang pertama adalah permintaan daripada lembaga itu sendiri, yang kedua adalah ketetapan daripada pemerintah. Dan selanjutnya adalah ada prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi di sini adanya keterbukaan sumber dana dan jumlahnya, rincian penggunaan dan penanggung-jawaban. Transparansi ini kalau tidak salah sudah dijelaskan oleh ketua kita Muhammad Safi pada minggu yang lalu, sudah dicontohkan dia RAB ya, rencana anggaran pengeluaran. Itu yang dimaksud dengan transparansi. Artinya adalah mulai dari uang masuknya, uang keluarnya, rinciannya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sampai kepada pertanggungjawaban. Itu harus transparansi. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah kondisi orang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas. Dalam akuntabilitas ini, maka di sini kewajiban oleh pemegang otoritas, pemegang oleh kekuasaan untuk menampilkan, untuk menjelaskan, untuk melaporkan, mempertanggungjawabkan hasil daripada dana yang masuk atau biaya yang masuk, dan juga disertai dengan kegiatan-kegiatan secara terperinci. Sehingga dalam akuntabilitas ini jelas berapa uang yang dibutuhkan, apa-apa saja kegiatannya, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Maka ini dijelaskan dalam akuntabilitas. Dan selanjutnya adalah efektivitas. Efektivitas ini menekankan pada kualitatif hasil suatu kegiatan. Apakah kegiatan itu berjalan dengan efektif atau tidak? Apakah kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan oleh yang membutuhkan atau tidak? Maka efektivitas ini melihat daripada seluruh kegiatan-kegiatan dari awal sampai akhir. Yang selanjutnya adalah efisiensi, menekankan pada kuantitas hasil suatu kegiatan. Artinya adalah efisiensi ini dalam suatu kegiatan yang kita buat dalam bentuk pendidikan, ya, ataupun pelatihan, ataupun workshop, ataupun yang lain-lain, apakah dia efisien terhadap kebutuhan yang tingkat pendidikan itu sendiri. Efisien dalam arti di sini adalah sejauh mana kegiatan yang dilakukan itu dapat memberikan manfaat. Jadi jelas income dan outcome-nya. Artinya jelas memberikan pengaruh daripada kegiatan yang dibuat. Kita membuat suatu kegiatan itu harus diawali daripada program-program secara terperinci hingga dari awal kegiatan, proses kegiatan, hasil kegiatan hingga outcome kegiatan itu harus jelas. Inilah yang merupakan prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan. Maka dalam pengelolaan dana pendidikan ini, sebelum kita membuat suatu proposal tentang dana yang kita butuhkan, maka terlebih dahulu dalam hal ini membuat program-program apa yang akan kita lakukan. Sehingga dengan program-program yang kita lakukan itu, nanti akan muncul berapa dana, berapa biaya yang kita butuhkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Walaupun kadang kondisi yang lain, kita melihat daripada biaya, contohnya berapa besar biaya yang kita terima dari pemerintah ataupun daripada sumber-sumber yang lain. Ketika dana ini ataupun biaya ini sudah terkumpul semuanya, baru kita bisa membuat suatu kegiatan. Jadi sifatnya adalah fleksibel. Boleh kita merancang program terlebih dahulu, baru membuat dana, atau boleh juga kita melihat terlebih dahulu dana yang sudah berada di kas kita, sehingga kita membuat suatu program. Sifatnya fleksibel, ya Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya ada akuntabilitas pendidikan.
kalau kita melihat dari berbagai aktivis-aktivis pendidikan, sebagai praktisi pendidikan, mereka menjelaskan tentang pengertian daripada akuntabilitas ini. Secara umum, akuntabilitas dapat diartikan sebagai penilaian yang bebas dan terus-menerus terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Ini ketika berada kita di sekolah. Akuntabilitas membutuhkan aturan, ukuran, atau kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan ataupun perencanaan. Artinya, dalam akuntabilitas itu, kita harus jelas membuat indikator-indikator sebagai standar kita yang kita gunakan untuk berjalannya kegiatan itu dengan baik. Selanjutnya adalah tujuan daripada akuntabilitas ini adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah, kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Begitu juga dengan akuntabilitas dana pemerintah pusat, dana pemerintah daerah, dana tingkat kota media, data kabupaten kota, seharusnya dana ini harus jelas secara transparansi di kalangan kita sendiri. Kemudian selanjutnya, adapun jenis-jenis daripada akuntabilitas pendidikan ini ada beberapa hal. Ini menurut Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2003. Maka jenis-jenis akuntabilitas pendidikan itu yang pertama adalah akuntabilitas sistem. Dimulai dengan penetapan tujuan-tujuan yang spesifik. Artinya adalah kita membuat suatu program harus jelas tujuan-tujuan yang spesifik dan terperinci. Karena berkaitan dengan pertanggungjawaban nanti, pertanggungjawaban secara program, dan juga pertanggungjawaban pembiayaan. Maka terlebih dahulu kita harus membuat tujuan-tujuan yang sangat detail. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas ini mengacu pada seberapa jauh standar praktis tentang sikap, keterampilan, dan teknik-teknik yang telah teruji secara sahih dan handal dipakai dalam mencapai hasil yang setinggi-tingginya. Artinya adalah akuntabilitas ini juga harus melihat standar atau melihat dasar sikap dan keterampilan kita terhadap apa yang harus kita lakukan. Artinya adalah kita harus betul-betul dalam membuat satu program itu harus memang menghadirkan ahlinya dalam membuat kegiatan-kegiatan itu, baik itu kegiatan besar, contohnya dalam pelatihan tingkat nasional, pelatihan tingkat daerah, bahkan pelatihan kepala-kepala sekolah atau pelatihan para guru-guru. Itu harus jelas orang yang membuat dan sebagai pelakunya adalah orang-orang yang betul-betul teruji kemampuannya dan keterampilannya. Secara keseluruhan, sistem pendidikan hendaknya akuntabel dalam mewujudkan janji-janjinya kepada masyarakat sebagai imbalan dari berbagai kemudahan fasilitas yang telah diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, kalau kita melihat pengertian dari akuntabilitas menurut para ahli, yang pertama dan menurut Halim pada tahun 2012, akuntabilitas itu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban keterangan. Kemudian menurut Mardiasmo pada tahun 2006, akuntabilitas untuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mulai satu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Artinya adalah dalam akuntabilitas ini, yang sebelumnya kita sudah mempunyai program, sudah mempunyai visi misi yang kuat, sudah kita mempunyai perincian tentang pendanaan, maka setelah
itu sudah kita buat, maka masuk ke dalam praktik atau proses pelaksanaan program itu dan juga pembiayaan. Setelah terjadi program, proses hingga selesai kegiatan-kegiatan itu, maka disinilah akuntabilitas itu digunakan. Itu adalah untuk mempertanggungjawabkan keseluruhan, baik itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kemudian dana-dana yang dikeluarkan, hingga secara detail. Maka dengan hal itu, maka bisa mencapai kepada target yang sesungguhnya. Maka tujuan daripada akuntabilitas ini adalah bisa juga sebagai evaluasi bagi kita sebagai pembuat program, bisa juga sebagai penilaian bagi orang lain, sehingga nantinya berhasil atau tidaknya program yang kita buat itu akan menjadi evaluasi yang mungkin ketika ada kelemahan-kelemahan di dalamnya ataupun kekurangan-kekurangan di dalamnya dapat diperbaiki kegiatan-kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, upaya lain yang harus dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dari akuntabilitas pendidikan terutama yang dilakukan oleh lembaga formal. Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kalau berada di ruang lingkup sekolah, contohnya. Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban. Artinya, kalau kita di dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi, maka laporan pertanggungjawaban itu kita sudah buat standar atau ada namanya panduan LPJ, laporan pertanggungjawaban. Itu sudah dibuat biasanya kalau dalam organisasi, lembaga pendidikan, ataupun dalam unit-unit tertentu, biasanya standar LPJ itu ada atau laporan pertanggungjawaban. Maka itu dulu terlebih dahulu dibuat, ya terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika kita membuat laporan pertanggungjawaban ini, kita sudah ada standar yang mengukur laporannya. Yang selanjutnya adalah sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja pelanggaran sekolah. Artinya adalah setelah ada sistem itu dibuat, maka ada pengawas. Pengawas dalam terlaksananya program-program yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah sekolah menyusun rencana mengembangkan sekolah dan menyampaikan kepada publik atau stakeholder di awal setiap tahun anggaran. Baik Bapak Ibu sekalian, biasanya sekolah-sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya setiap tahunnya akan membuat laporan pertanggungjawaban. Contoh ini sudah di akhir tahun ya, mungkin kita di sini ada yang pimpinan, kemudian ada sebagai ketua-ketua yang ada di sini, itu biasanya di akhir tahun kita akan membuat laporan pertanggungjawaban tahunan, ya tahunan. Yang mungkin kita sudah ada program, artinya program kerja dalam tahunan, standarnya sudah ada, kemudian standar operasional LPJ-nya sudah ada, kemudian di akhir tahun ini kita membuat pertanggungjawaban itu. Apakah sesuai dengan program yang kita buat? Apakah semua program yang kita buat dalam program kerja tahunan itu berjalan dengan baik atau tidak? Setelah adanya nanti, setelah selesai kita membuat akuntabilitas ini, maka kita akan melaporkan kepada lembaga pendidikan atau pemilik lembaga pendidikan itu, kalau dia yayasan. Kalau contohnya perguruan tinggi negeri, maka kita akan setiap mungkin dari dekan, kemudian WR-WR akan membuat hal itu semuanya sebagai laporan pada rektor contohnya, kepada ketua yayasan contohnya sebagai laporan akhir. Maka di situ nanti ada evaluasi namanya. Evaluasi ini akan memperbaiki sistem ke depannya. Selanjutnya adalah menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholder. Lanjutan, melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan penyampaian hasil kepada publik dan stakeholder. Jadi ada ukuran Bapak Ibu sekalian, dalam membuat program itu ada ukuran-ukuran tertentu, apakah ukuran itu tercapai atau tidak. Baik itu ukuran secara kualitas ataupun kuantitas
pengukuran. Contoh kalau kita di perguruan tinggi, ukurannya secara kuantitas mahasiswa kita pada tahun ini harus ada 500 per prodi program studi. Kemudian kualitasnya bagaimana? Kita contohnya di PAI. Di PAI kita kualitas mahasiswa itu harus bisa baca Quran dengan baik, dengan jelas. Dia harus paham tentang rukun sholat, dia harus tahu tentang dan lain-lain. Itu adalah standar kualitas. Dan selanjutnya memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. Maka kita biasanya membuat kotak saran atau membuat aplikasi sebagai tempat penyampaian pertanyaan ataupun pernyataan ataupun saran masukan dari publik. Baik itu secara internal, baik itu secara eksternal, ataupun kepada stakeholder yang lainnya. Kemudian menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik. Di setiap lembaga pendidikan itu sudah otomatis kita menyediakan pelayanannya. Kemudian memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru. Setelah adanya laporan tadi, maka ada pembaharuan mungkin untuk meningkatkan atau memperbaiki rencana kerja yang baru sebagai sepakatan komitmen baru, Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami persilahkan kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Gimana Pak Jamiat? Antum atau saya ini? Saya juga nggak apa-apa, boleh. Lanjutlah kalau. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Bahtiar yang sudah mempresentasikan makalahnya cukup luar biasa pada pagi yang berbahagia ini. Tentunya ada mungkin masukan-masukan dari Bapak Ibu perihal makalah daripada Bapak Bahtiar pada pagi hari ini, ataukah pertanyaan dan lain sebagainya. Untuk sesi pertama ini kita berikan waktu 2 penanya Bapak Ibu karena memang waktu sudah hampir jam 9. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan saran, masukan, pertanyaan. Ya, Pak Jamiat. Ya, Bu Nun Jerina. Ya. Oke Bu, silakan Bu. Ya. Terima kasih kepada moderator. Di sini sudah kita lihat ya tentang materi otoritas dana dan akuntabilitas. Nah, makalahnya bagus ya materinya dan menarik untuk kita kaji. Selama ini kita banyak tidak mengetahui ya tentang keberadaan otoritas dana dan akuntabilitas ini karena kita tidak berkecimpung langsung ya di lembaga pendidikan karena kita hanya sebagai tenaga pengajar. Nah, gitu ya. Nah, jadi saya lihat dari makalah ini secara konsep teorinya bagus ya. Bagus. Nah, kalau bisa di lapangan juga seperti itu. Nah, Amin. ya. Tapi kita melihat kenyataannya di masyarakat ya. Teori yang ada ini kadang tak sesuai dengan kenyataan ya. Banyak masalah-masalah yang terjadi di sekolah-sekolah termasuk masalah anggaran yang mereka terima. Ini ada hubungannya dengan makalah Pak Abbas kemarin ya. Nah, jadi untuk mempersingkat saya menanyakan masalah otoritas ini sejauh mana pengaruh otoritas penguasa ya terhadap efektivitas penggunaan dana yang ada di sekolah-sekolah. Karena sering anggaran yang diperoleh itu ya secara laporan bagus, tapi kenyataannya tidak sesuai. Nah, mungkin Bapak paham lah ini ya. Oke. Ya, Bu. Kemudian yang kedua, ada di halaman 10 bisa dibuka ininya, PowerPoint. PowerPoint atau makalahnya saya buka, Bu? Yang ini aja, yang Bapak tampilkan ini. Di halaman 10.
11 Ini dan 11 coba. halaman 10, Bu. Tentang stakeholder, ini. menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholder. Nah, ini juga banyak terjadi ya. Banyak guru-guru yang ya salah satu stakeholdernya adalah guru, banyak yang tak mengetahui masalah anggaran ini, ya masalah laporan ini, ya karena di situ sudah ada otoritas ya, sudah ada petugas yang mengurusnya. Nah, jadi kembali kepada menyusun indikator yang jelas ya dan disampaikan kepada stakeholders ini. Nah, di sini mau saya tanya, sebatas mana ya, sejauh mana susunan indikator ini yang disampaikan oleh pihak, kalau kita bilang panitia ya, dalam pembuatan laporan ini kepada stakeholdernya. Nah, karena guru-guru itu banyak nggak tahu, kalau ditanya dia tidak tahu itu masalah laporan itu kemana, ya berapa yang masuk. Jadi sejauh mana atau sebatas manalah peran dari guru-guru ini untuk mengetahui tentang laporan yang dibuat oleh pihak sekolah. Ya, itu aja. Terima kasih pada moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ada satu penanya lagi, Bu, kira-kira? Bapak Ibu, biar kita langsung serahkan kepada ahlinya untuk menjawab. Satu penanya lagi, Bapak Ibu. Saya, Pak. Pak Eka. Ya. Ya, silakan Bapak. Oke, terima kasih kepada moderator yang memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada pemakalah hari ini. Saya tertarik dengan kajiannya hari ini, materinya. Tapi saya ada satu pertanyaan untuk pemakalah. Coba berikan contoh tentang sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawas dengan sanksi yang jelas dan tegas. Artinya saya mau diberi contoh tentang pedoman tingkah laku, sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah, baru sistem pengawasan dan sanksi yang tegas. Masing-masing kalau bisa pemakalah berikan contohnya. Itu aja, Pak. Iya, terima kasih. Baik. Sudah 2 penanya, tapi 3 pertanyaan. Maka tentunya pertanyaan pertama ini dari Bu Nun Jairina. Yang pertama, sejauh mana otoritas penguasa terhadap efektivitas di sekolah? Kemudian yang kedua di halaman 11 ya, sebatas apa susunan indikator yang disampaikan panitia kepada stakeholder? Nah, mungkin Bapak pemakalah, yakni Bapak Bahtiar, agar studi kiranya memberikan penjelasan atau pencerahan kepada kita bersama dari pertanyaan-pertanyaan. Kepada Bapak, dipersilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih kepada yang bertanya, yaitu Bu Nun Zairina atas pertanyaannya dan juga Pak Eka, dan terima kasih kepada Bapak Zaniat sebagai moderator. Yang pertama adalah pertanyaan Bu Nun Zairina, sejauh mana pengaruh sejauh mana pengaruh apa tadi Pak? Penguasa terhadap efektivitas sekolah. Oke. Jadi kita tahu penggunaan dana. Iya, penggunaan dana ya. Oke, kita tahu bahwasanya otoritas itu berada di tangan oleh pemimpin atau penguasa di dalam sebuah lembaga. Contohnya di dalam sebuah lembaga pendidikan di sekolah. Maka sejauh mana pengaruh otoritas pemimpin kepada efektivitas penggunaan dana? Sebenarnya kalau kita melihat daripada otonomi daerah pada minggu yang lalu yang sudah dijelaskan, juga di sekolah ada namanya otonomi sekolah, ada juga namanya otonomi perguruan tinggi. Artinya
setelah diberikan oleh pemerintah daerah ataupun kepala dinas kepercayaan kepada kepala sekolah sebagai pemilik otoritas, maka dia akan banyak dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana ini. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat daripada syarat untuk penggunaan dana ini, yang tadi kita sudah jelaskan bahwa ada upaya yang harus dilakukan sehingga dana ini tadi, sehingga penggunaan dana itu sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditentukan, sesuai dengan program-program yang ditentukan. Akan tetapi di lapangan itu memang sangat sering terjadi, bahkan terkadang sudah menjadi budaya kepada kita pimpinan membuat program-program di lain daripada program yang sudah ditentukan. Tapi perlu kita tahu bahwa fungsi daripada kepala sekolah itu untuk melihat sesuatu, segala sesuatu yang ada di sekolah. Kepala sekolah adalah penggerak, kepala sekolah ada sebagai motivator, kepala sekolah sebagai evaluator, kepala sekolah fasilitator. Artinya adalah kepala sekolah ini sangat mempengaruhi dana yang ada. Terkadang kita membuat program kerja tahunan itu yang kita sudah yakin program itu sesuai dengan keadaan dan kondisi pada saat ini. Akan tetapi dengan kondisi yang lain, dana itu akan beralih. Contoh Bapak Ibu sekalian, contoh kecilnya. Di masa COVID saat ini, program tahunan sebelumnya kita sudah buat luar biasa program kita. Setelah situasi kondisi seperti ini, uang mungkin yang kita alokasikan yang seharusnya untuk kegiatan mahasiswa, kegiatan siswa contohnya, untuk pelatihan para guru-guru, untuk pengembangan kompetensi para guru, pada masa COVID sekarang ini, itu tidak akan berjalan dengan baik. Maka yang perlu kita pikirkan lagi, apalagi masalah saat ini adalah pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan program, tapi keadaan-keadaan seperti ini, dana ini juga harus tahu oleh bawahan. Contoh, saat ini, sekolah itu tidak datang lagi ke sekolah. Apa yang diberikan oleh pemilik otoritas kepada para guru itu, memberikan bantuan. Mungkin itu bantuan masker, bantuan alat kesehatan, yang lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah untuk kepentingan pemilik otoritas itu sendiri, kepala sekolah. Maka dia banyak, mungkin ya, apalagi 2020 ini banyak kegiatan-kegiatan yang nggak kita duga. Contohnya pelatihan teknologi sekarang ini, penggunaan media, aplikasi-aplikasi lain. Yang sangat maju pada saat ini. Maka yang dulunya yang di awal tahun itu tidak ada direncanakan, tapi harus diikuti oleh pihak sekolah itu, maka dana itu dialokasikan ke sana. Seperti itu. Jadi penggunaan dana itu adalah tergantung kepada kondisi pada saat itu. Walaupun program kerja yang sudah dilakukan di awal, tapi itu bisa juga berubah dengan adanya kondisi dan situasi. Kalaupun contohnya ada penyelewengan dana, ini sering kita lihat, ya nggak usah kita munafikan, sering kita melihat pembengkakan dana. Contohnya tadi alasan kepala sekolah untuk pelatihan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan media, aplikasi untuk pembelajaran. Dia membengkakkan dananya. Di sini yang di sini biasanya penyelewengan itu, Bu. Kalau contohnya pemilik otoritas itu mengambil begitu saja dana itu, mungkin jarang seperti itu ya. Akan tetapi mungkin pembengkakan dana yang tidak sesuai dengan program di awal, seperti itu. Akan tetapi kita membuat ada namanya pengawas tentang program dan juga pembiayaan program-program yang sudah dibuat itu. Itu tergantung sekolahnya. Ya Bapak Ibu sekalian, tapi biasanya yang pengawas ini juga yang dekat dengan kepala sekolah, itu jadi masalahnya. Ya Ibu sekalian, dan selanjutnya adalah
menyusun indikator. Menyusun sejauh mana susunan indikator pihak panitia kepada stakeholder. Baik, untuk indikator ini, yang pertama adalah indikator di sini banyak. Yang pertama adalah indikator program kerja. Yang kedua adalah indikator dana. Indikator program kerja ini adalah dibuat oleh pihak sekolah dan stakeholder. Contohnya, dalam pembuatan program-program, pelatihan-pelatihan siswa contohnya dalam bentuk ekstrakurikuler, ini juga harus diikutkan stakeholder atau komite sekolah untuk membuat indikator ini. Yang selanjutnya adalah indikator yang sudah disepakati ini juga harus di-FGD-kan dengan para guru-guru yang ada di seluruh sekolah itu. Sehingga nanti program-program ini dapat dilihat oleh semua guru, dilihat oleh semua stakeholder, apa yang harus dilakukan oleh sekolah itu. Jadi sekolah itu memang harus betul-betul transparansi dalam bentuk program. Sehingga nanti dengan transparansi program-program ini juga bisa kita membuat peningkatan-peningkatan dari saran ataupun masukan dari dalam internal sekolah ataupun dari stakeholder yang lainnya. Masalah pendanaan dalam indikator pendanaan ini adalah disesuaikan dengan program kerja apa yang dibuat. Mengenai dana ini yang sering kita sifatnya tertutup. Kenapa? Karena dana ini yang pertama tadi adalah ada beberapa sumber daripada dana kita ini yang menjadi sebuah permasalahan ketika dari 4 sumber ini, tentunya dari pihak yayasan, dari pihak sekolah, dari pihak orang tua siswa, dari pihak stakeholder ataupun donatur, maka ini semua dari 4 sumber ini meminta program yang ditawarkan mereka biasanya. Ada program-program yang harus ada di lembaga sekolah kita itu. Inilah yang menjadi beban buat kita sekolah, sehingga terkadang dana yang kita terima itu tidak teralokasikan kepada semua sumber dana tadi ataupun dari dari pihak-pihak yang memberikan sumber dana tadi. Kita tidak bisa menerima semuanya pendapat ataupun program-program dari mereka, sehingga ketika kalau seandainya kita memaparkan secara detail tentang keuangan itu, maka dikhawatirkan sumber-sumber tadi itu akan mengevaluasi secara detail. Maka kemungkinan dana-dana itu kedepannya akan terhambat seperti itu. Maka dalam laporan pendanaan dan juga program itu, untuk laporan stakeholder itu kita buat secara global, tidak begitu terinci. Akan tetapi kalau di dalam internal kita, sekolah kita seharusnya ya menurut undang-undang tadi ya, menurut syarat akuntabilitas nomor 20 tahun 2003 tadi itu, memang harus transparansi secara detail. Mungkin itu Bu jawaban dari saya, Bu Nun Zairina. Kepada moderator saya kembalikan. Ya, Pak Jamil itu apa suaranya nggak hidup itu Pak Jamil? Baik, terima kasih kepada Bapak Bahtiar yang sudah menjelaskan cukup luar biasa, detail. Namun demikian, saya kembalikan kepada Bu Nun Zairina. Bagaimana pendapat Ibu mengenai jawaban daripada Bapak Bahtiar? Ya, terima kasih kepada Pak Bahtiar ya yang sudah menjawab pertanyaan saya tadi. Dari yang Bapak jelaskan tadi, kalaulah anggaran yang ada harus dibuat laporan, kemudian itu dibuat pada tahun yang lalu, kemudian masuk masa pandemi, maka kegiatan itu tidak berjalan. Nah, maka anggarannya ini mau diapain? Nah, kan gitu ya, mau nggak mau harus dialokasikan. Nah, jadi
juga ada beberapa sekolah yang tidak meminta bantuan, ya. Itu mereka takut suatu saat akan ada pemeriksaan. Nah, ini kan juga banyak terjadi, ya. Mereka lebih mau mengandalkan anggaran yang ada di sekolah itu sendiri. Nah, jadi dampak positif negatif dari kedua perbedaan ini gimana, Pak Batiar? Kita menerima bantuan tapi harus membuat laporan, tapi tak sesuai dengan kegiatan yang ada. Nah, kemudian yang kedua, tidak menerima uang, tidak membuat kegiatan, tapi mereka bisa membuat ya ala kadarnya. Kira-kira ada nggak dampak positif negatifnya nih? Oke, terima kasih. Baik, lanjut Langsung terus, Pak Moderator. Ya, lanjut langsung. Oke, terima kasih. Memang kita melihat ada sekolah, mungkin salah satunya perguruan tinggi Pak Sapiin ya. Iya, salah satunya Oke, As-Sunnah. ya Pak Sapiin nanti mungkin bisa membantu ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan berikan contoh mungkin ya. Saya pernah ngajar di sekolah SMP IT, saya tidak sebutkan namanya ya. Dan sekarang alhamdulillah sekolah itu sudah membesar. TK, SD, SMP dan SMA sekarang sudah buka dan mungkin kedepannya akan membuka perguruan tinggi rencananya. Itu sekolah yang menerima bantuan dari beberapa pihak. Yang pertama adalah dari orang tua siswa, dari donatur, dari kerjasama, dari dinas juga dapat. Dengan banyaknya sumber ini tadi, yang pertama adalah tujuan sekolah itu yang pertama untuk pengembangan alokasi lokasi dan juga gedung-gedung sekolah, itu yang pertama. Maka dengan cepat, dengan kerjasama yang dilakukan ini dan menerima bantuan ini, sekolahnya cepat berkembang. Baik itu secara kuantitas ataupun jumlah siswanya ataupun gedung-gedungnya. Seperti itu. Itu adalah manfaat kalau kita banyak kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendapatkan dana. Yang selanjutnya adalah yang menjadi negatifnya itu kita harus membuat laporan yang terkadang, dan ini kita alami ya, yang terkadang walaupun program itu kita lakukan tidak mencapai sebegitu besar dananya, tapi wajib kita buat dananya seperti itu. Bahkan Ibu sekalian, pernah lagi, karena saya dulu operator di situ ya, pernah kita menerima dana. Operator tahu rahasia sekolah ya. Iya, menerima dana sekian ratus juta Ibu. Dengan kita di atas kertas sekian ratus juta, tapi yang kita terima tidak nyampe. Itu tadi yang saya tanya. Mungkin ini masuklah pertanyaan apa itu kita... Bu Nunjarinya kemarin ini ke saya. Ini sudah pengalaman Bapak ini. Iya, belum puas kayaknya. Ya, lanjut Pak. Jadi kita wajib, jadi kita membuat akuntabilitas itu, laporan itu harus sesuai dengan dana yang ada di kertas, walaupun yang masuk ke rekening kita nggak sampai. Ini kelemahannya Ibu sekalian. Kalau kita nggak membuat seperti itu, saya kasih dana lagi. Nggak dikasih dana lagi. Itu negatifnya. Jadi di sini ada negatifnya, ada positifnya, negatifnya kita. Ya Allah, banyak kali dosanya. Tapi alhamdulillah saya nggak situ lagi. Ya, itu negatifnya Ibu sekalian. Dan mereka memang menuntut ini program itu dibuat, program ini dibuat. Kalau bisa gedungnya seperti ini gitu. Itu masukan, padahal rencana kita bentuk gedung itu enggak. Kita kan mempunyai gaya sendiri gitu ya, mempunyai nilai-nilai sendiri baik dari bentuk bangunan ataupun gaya-gaya bangunan yang lainnya, tapi mereka tidak mau harus seperti ini gitu. Jadi tetap kita buat, prakteknya ini langsung tetap kita buat yang dia minta itu, tapi satu ruangan, yang lainnya baru kemauan kita. Itu kelemahannya. Dan alhamdulillah setelah gedung kita sudah besar pada waktu itu, sudah besar gedung kita, alhamdulillah sebagian sudah kita tolak. Banyak yang menawarkan kita tolak karena rumit membuat laporan.
seperti itu. Ya, ya. Ya, oke. Yang kedua, bagi kita yang tidak menerima bantuan daripada yang lain, apa faktor positifnya, apa faktor negatifnya? Mungkin nanti Pak Sapi akan membantu hal ini ya. Faktor positifnya ini, ya kemungkinan dananya sudah kuat nih. Sudah kuat dananya nih, karena membuat lembaga pendidikan itu luar biasa dana yang harus kita butuhkan, yang promosi, yang lain-lainnya. Faktor negatifnya, yang pertama adalah kurang dikenal orang lain. Orang yang promosi terhadap sekolah kita itu akan sedikit. Kemudian pihak sekolah ini memang harus betul-betul menunjukkan keunikan. Harus lebih unik daripada yang lain. Kemudian harus bekerja keras untuk mempromosikan, untuk sosialisasi. Jadi hal ini akan mempengaruhi negatif. Yang pertama adalah kurang dikenal orang. Mahasiswanya atau siswanya itu akan cenderung relatif peningkatan cukup kecil. Yang selanjutnya adalah pemerhati ataupun pembela daripada kinerja-kinerja lain itu pasti berkurang. Jadi yang seperti ini ya akan lambat untuk berkembang, begitu Ibu. Iya, iya. Tapi manfaatnya itu dia bisa berekspresi dengan sendirinya, gaya sendirinya, kompetensi sendirinya akan bisa terluapkan secara keseluruhan. Mungkin itu Bu Nus Zahirina, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Bisa diterima, Bu? Iya, iya. Terima kasih Pak Baik. Bahtiar, Pak Jamiat. Baik, selanjutnya Terima untuk kasih, menjawab Ustaz. pertanyaan kedua dari Bapak Eka, langsung saja Pak Bahtiar. Baik. Oke, pertanyaan kedua tadi. Bentar ya, Bapak. Contoh tentang sekolah, pedoman, tingkah laku. Oke. Dalam sekolah ataupun lembaga pendidikan, kita membuat pedoman tingkah laku. Pedoman tingkah laku ini relatif dengan etika ya. Etika kalau kita di sekolah membuat pedoman ataupun pedoman etika guru, pedoman etika ataupun tingkah laku siswa, seperti itu biasanya ada. Dan pedoman tingkah laku ini atau pedoman etika biasanya ya kita sebutkan itu melihat daripada jenis lembaganya apa. Contohnya kalau kita jenis lembaganya, contohnya ya di pesantren atau di SMP IT, kita membuat pedoman etika tingkah laku siswa itu. Yang pertama adalah berbusana muslimah. Yang pertama, yang kedua adalah setiap jumpa dengan ustadz-ustazanya memberikan salam. Yang ketiga adalah setiap siswa laki-laki dan perempuan tidak boleh berjumpa berdua, harus dikawani oleh kawannya. Yang ketiga adalah tidak boleh siswa suaranya lebih besar daripada ustazahnya. Dan macam-macam kita buat. Dan itu ada pedoman buku etika siswa gitu ya. Itu biasanya kita buat di SMP IT itu ada kalau tidak salah itu. Kemudian sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah. Ya, ada sistem ini pemantauan, ada namanya buku penilaian, buku pedoman penilaian. Nah, buku pedoman penilaian ini di sini lengkap secara detail disusun mulai daripada rencana pembuatan program, proses pelaksanaan program, laporan program, evaluasi program, kemudian hasil program, outcome program. Di sini jelas di dalam buku penilaian penyelenggara program sekolah.
dan panitia ataupun koordinator yang ini juga ada gitu, ada dibuat panitianya, ataupun yang bertanggung jawab untuk mengawas kinerja penyelenggara sekolah. Yang selanjutnya adalah pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Setelah dibuatnya pengawas, maka dibuatlah sanksi. Contoh, kalau kita di sekolah itu, setelah kita membuat penilaian terhadap kinerja kepala sekolah, maka kepala sekolah ini tidak menjalankan programnya sebagai kepala sekolah, maka akan diberikan SP atau surat peringatan terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Kedua adalah kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka diberikan sanksi sampai dia akan dikeluarkan dari sekolah itu sendiri atau pemecatan jadi kepala sekolah. Dan hal ini sudah pernah kita lakukan, ibu-ibu sekalian, sudah pernah kita lakukan. Mungkin itu Pak Eka jawaban saya kembalikan kepada moderator. Oke, pemakalah. Apakah pedoman yang saudara maksud itu Iya, Pak. sama dengan SOP atau standar operasional prosedur untuk tingkah laku, sistem pemantauan kinerja, sistem pengawasan, dan sanksi? Apakah itu pedoman yang saudara katakan tadi itu sama dengan SOP-nya, standar operasional prosedurnya? Atau beda? SOP-nya dengan pedomannya beda? Yang saudara maksud tadi? Ya, ada sedikit bedanya. Bedanya ada ya. Kalau standar itu secara standar artinya kalau standar ini kalau dia lakukan oke, kalau dia tidak melakukannya salah gitu ya. Artinya standar ini beda sedikit aja bedanya dengan pedoman. Karena di dalam pedoman ini dia terperinci gitu semuanya. Jadi Terperinci. Jadi gini, lebih bagus pedoman daripada standar operasional menurut pemakalah gitu. Nah, lebih bagus pedoman tingkah laku daripada standar operasional perilaku guru, siswa di situ yang dibahas. Jadi menurut pemakalah itu lebih tinggi lah tingkatannya pedoman ya daripada SOP. Kalau di perguruan tinggi itu kan setiap kegiatan itu ada namanya standar operasionalnya, standar akademik, kurikulum yang berkaitan. Nah, ada aturannya. Jadi ketika mahasiswa itu datang ke kampus tidak memenuhi standar operasional SOP, maka layanan akademiknya tidak dilayani. Apakah di sekolah dengan pedoman tingkah laku, sistem pemantauan itu lebih tinggi statusnya ternyata daripada SOP, standar operasional prosedurnya. Gitu ya, pemakalah? Menurut pemakalah, iya. Karena gini, kalau dia standar itu bukan adalah standar pemakalah, umum, standar operasional. ya, standar operasional. Bukan standar. Ya, kalau standar itu kan standar ukuran. Ya. Ini standar operasional prosedur. Ya, menurut pemateri ini standar dibanding dengan pedoman itu lebih detail, lebih terperinci pedoman. Lebih terperinci tapi kalau pedoman gitu. Jadi kalau mengelola keuangan tak ada standarnya pakai pedoman, berarti dia tidak mengikuti standar yang diberikan oleh misalnya peraturan Menteri Keuangan. Mengelola keuangan itu bagaimana? Berarti standarnya itu lebih tinggi pedomannya yang dibuat oleh lembaganya gitu ya. Oke, jadi gini ya Pak Eka. Bisa saya tambahin Pak? Standar ini maka dia akan diperinci lagi di dalam pedoman seperti itu. Oke, boleh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Nampaknya kita kan ini sudah jam 9.15 nih. Terus ini apa? Mungkin ada tambahan juga. Tadi kalau Pak Eka, menurut Pak Eka standar operasional atau SOP itu lebih tinggi dibandingkan pedoman. Kalau Pak Pemakalah tadi pedoman kan gitu dia. Kalau menurut saya pribadi sekedar tambahan, tapi ini kan tentu nanti diapakan dosen pengampu kita.
kalau standar operasional itu yang sudah ditentukan oleh negara kita, baik dia dari seperti tim akreditasi seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adapun pedoman itu pedoman yang sudah dibuat oleh lembaga tertentu, lembaga pendidikan tersebut gitu. Jadi itu sudah dirincikan dari standar terus. Jadi itu turunan dari SOP pedoman tersebut. Akan tetapi kalau di perguruan tinggi mungkin Pak Bahtiar tadi itu bercerita di SMPI SMPIT ya Pak Bahtiar. Ya, betul. Mungkin kalau Pak Apa tadi itu berbicara di perguruan tinggi. Jadi kalau seperti kami juga di sini itu standar operasional itu yang kita mengikuti standar mana? Apakah standar akreditasi atau standar perguruan tinggi? Karena kalau standar perguruan tinggi belum tentu sesuai dengan standar akreditasi. Karena kalau standar akreditasi itu sudah mengikuti standar nasional. Adapun perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi itu berbeda standarnya begitu. Jadi seperti kami di sini SOP-nya itu mengikuti standar akreditasi. Adapun pedomannya itu keluar standar pedoman itu keluar dari standar operasional tadi. Itulah rinciannya seperti yang sampaikan Pak Bahtiar tadi. Mungkin ini sekedar tambahan saja ini Pak Eka. Mungkin kira-kira gimana Pak Eka? Cocok nggak itu? Oke. Tadi Bu Inun ini apa ini Bu Inun tadi bertanya ini ke Pak apa ini ke Pak Bahtiar. Cocok juga itu pertanyaannya dengan pertanyaan waktu saya pemakalah kemarin ini. Tapi sudah dijawab Pak apalah Pak Bahtiar karena saya tidak pengalaman dulunya kan gitu dia. Okelah, terima kasih kepada Pak Eka sebagai penanya dan terima kasih kepada pemakalah. Dan sekarang kita berlanjut kita sudahi untuk pemakalah pertama dan kita masuk ke pemakalah kedua. Dikarenakan Bapak dosen kita belum masuk ini, kita lanjut saja dulu sebagaimana instruksi beliau, kita lanjut dulu, nanti beliau masuk nanti, begitu dia. Karena ini sudah jam 9 lewat, sekitar 40 menit lagi atau lebih akan selesai perkuliahan kita. Jadi kita masuk ke pemakalah kedua. Kami persilakan kepada Pak siapa ini? Pak Solihin. Silakan Pak Solihin. Atau saya tutup dulu. Oh iya. Pak Ketua, saya tutup dulu. Ya silakan Pak. Sebetulnya nggak apa-apa, lanjut aja, nggak apa-apa Pak Bahtiar. Lanjut aja nggak apa-apa. Oh ya, saya tutup lah ya Pak Solihin ya. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memandu acara kita ini berjalan dengan baik. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu sebagai penatnya dan juga pemerhati acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan acara kita ini memberikan manfaat kepada kita sebagai calon-calon dokter. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk semua waktu dan partisipasinya. Saya ucapkan dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bahtiar selaku pemakalah pertama. Dan sekarang kita persilakan kepada pemakalah kedua. Waktu dan tempat kami persilakan. Share screen-nya di-share aja pun tidak masalah Pak. Kalau ada, kalau tak ada share apa aja pun jadi. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salatan wa salaman ala nabiyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji kepada Allah yang senantiasa memberikan kita segala kenikmatan, kesehatan, dan kenikmatan sakit juga termasuk salah satunya. Semoga kita senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Salawat serta salam kepada Nabi Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya Allah. Baiklah, yang sama-sama kita hormati
Bapak dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah Sistem Finansial Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Amiruddin Syahaan MPD, dan semua sahabat seperjuangan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk bisa menyelesaikan program dokter ini. Amin ya Allah. Baiklah, saya ini merupakan sesuatu yang baru bagi saya. Jadi mohon juga untuk diluruskan, dibimbing kepada Bapak Ibu semuanya. Makalah saya pada hari ini yaitu tentang equity, equality, dan sistem pendanaan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun. Untuk mencapai dan mempercepat regulasi equity, equality, dan sistem pendanaan pendidikan, pemerintah telah berupaya melalui otonomisasi dan desentralisasi pendidikan yang lahir dari gerakan reformasi dalam bidang pendidikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Secara umum, otonomisasi dan desentralisasi pendidikan mencakup 5 hal. Yang pertama, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian yang kedua, peningkatan kemampuan akademik, profesional, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. 3, pembahasan sistem pendidikan, baik sekolah atau pendidikan sekolah, sebagai pusat nilai sikap, kemampuan, dan masyarakat. Keempat, pembahasan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi, dan manajemen. 5, peningkatan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh. Menurut Franziska Kremer, ada 4 bentuk desentralisasi, yaitu pengalihan kewenangan ke pengaturan tingkat yang lebih rendah dalam jajaran birokrasi pusat. 2, pendelegasian, yaitu pengalihan kewenangan ke badan kuasa pemerintah atau badan yang dikelola secara publik. 3, devolusi, yakni pengalihan kewenangan ke unit pemerintah daerah. 4, swastanisasi, berupa pendelegasian kewenangan ke badan usaha swasta atau perorangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46, 47, dan 48. Pasal 46 tentang menjelaskan tentang tanggung jawab pendanaan. Pasal 47 menjelaskan tentang sumber pendanaan. Pasal 48 tentang pengelolaan dana pendidikan. Pasal 49 tentang pengalokasian dana pendidikan. Makna equity dan equality. Equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Sedangkan equality bermakna persamaan, mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Kedua kata tersebut digabung menjadi equity, equality, mempunyai makna keadilan dan persamaan yang merata terhadap pendidikan. Dengan kata lain, semua penduduk
usia sekolah harus memperoleh kesempatan pendidikan. Sementara itu, akses terhadap pendidikan dinyatakan adil bila mana antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. Dengan demikian, barulah tercapai semboyan education for all. Adil dan keadilan secara etimologis dalam kamus Al-Munawir, al-adl berarti perkara yang tengah-tengah. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Atau disebut juga al-musawah. Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Menurut Ahmad Azhar Bashir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya. Al-Quran menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Keadilan dalam pendidikan, salah satu tujuan mendirikan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga yang berusia 7 sampai 15 tahun. Di sisi lain, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ini berarti bahwa betapa pentingnya keadilan dan persamaan, equity, equality, diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sehingga semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali baik yang kaya maupun yang miskin, masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Ada 3 model keadilan pendidikan. Yang pertama, keadilan secara horizontal, yaitu perlakuan treatment yang sama terhadap orang, kelompok, atau institusi yang sama. Kedua, keadilan secara vertikal, yaitu perlakuan yang berbeda untuk orang-orang, kelompok, atau lembaga yang berbeda. Ketiga, keadilan pendidikan secara terintegrasi, beranjak dari asumsi bahwa ketidakadilan pada suatu generasi tidak selalu abadi. Sistem pendanaan pendidikan. Ekuitas pendanaan adalah sistem keadilan dalam pembiayaan pendidikan yang didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berbeda kemampuannya secara ekonomi dan lingkungan kehidupannya. Dengan kata lain, ekuitas pendanaan pendidikan merujuk pada keadilan pembelanjaan berdasarkan status ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang mencukupi dalam rangka menegakkan prinsip keadilan di bidang pendidikan didasari pertimbangan bahwa sebagian masyarakat sama sekali tidak dapat membayar biaya pendidikan. Biaya-biaya untuk keperluan operasional pendidikan mencakup 1. Biaya transportasi, 2. Pembelian buku, 3. Pembelian lembar kerja siswa, 4. Pembelian seragam sekolah, 5. Pembelian alat tulis, 6. Pembelian untuk kegiatan belajar ekstra kelas, dan lain-lain. Dengan demikian, perlu strategi dan upaya pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pertama, untuk menggaransi bahwa setiap orang dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Kedua, untuk menjamin
siswa-siswi yang potensial tidak terhalang aksesnya pada pendidikan karena mereka miskin atau karena wanita atau dari etnis minoritas bermukim di wilayah terpencil secara geografis atau memiliki kebutuhan khusus dilihat dari perspektif pendidikan. Ekuitas, sistem pendanaan pendidikan terbagi pada dua dimensi. Pertama, membuka peluang luas bagi anak usia jenjang pendidikan dasar untuk diterima di lembaga sekolah dengan perlakuan yang adil. Keadilan dimaksud adalah menghilangkan sama sekali atau setidaknya seoptimal mungkin adanya bias gender atau status sosial, ekonomi, dan keterisolasian secara geografis. Kedua, penyediaan anggaran yang mencukupi bagi terwujudnya inisiatif keadilan disertai ukuran-ukuran khusus secara material pendidikan, sehingga peserta didik dapat mencapai perolehan pembelajaran pada tingkat kemampuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk secara aktif dapat berperan pada sistem sosial dan kelembagaan ekonomi. Beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah, yaitu peningkatan jumlah anak yang ikut program pendidikan, akses terhadap pendidikan dipermudah dihitung berdasarkan angka partisipasi mulai SD hingga SMA, menyediakan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat belajar yang tinggal di daerah terpencil. Telah dirintisnya televisi edukasi untuk pendidikan oleh Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk memberikan layanan siaran pendidikan berkualitas yang dapat menunjang tujuan pendidikan nasional. Pengaruh kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia ada beberapa faktor, diantaranya rendahnya kualitas sarana fisik, kemudian rendahnya kualitas sarana penunjang, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, faktor geografis atau daya jangkau, pendidikan tidak sesuai sasaran. Jadi simpulannya bahwa ekuitas pendidikan termasuk dalam skema pemerataan kesempatan. Pemerataan kesempatan pendidikan menganut dimensi aksesibilitas pendidikan dan ekuitas atau keadilan pendidikan itu sendiri. Secara prinsip keadilan pendidikan bermakna bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tujuan penetapan kebijakan ekuitas atau keadilan pendidikan dasar sebagai prioritas bahwa semua anak usia sekolah dan anak didik yang sedang studi pada jenjang ini dapat belajar secara efektif dan memperoleh keterampilan-keterampilan dasar sebagai bekal hidup. Sistem pendanaan pendidikan berkaitan dengan aspek distribusi, terutama distribusi anggaran pendidikan menurut justifikasi tertentu. Distribusi anggaran pendidikan biasanya dianalisis dengan terlebih dahulu memperlihat frekuensi kemunculan nilai yang berbeda dari variabel antar kelompok yang berbeda pula dalam satu kelompok masyarakat. Baiklah, terima kasih. Demikian yang bisa saya presentasikan pada makalah hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Solihin. Dan sekarang kita memasuki sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab atau kritik dan saran.
Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu yang ada kritik dan saran atau pertanyaannya, kami berikan kesempatan kepada 2 orang. Silakan Bapak Ibu, 2 orang tentang makalah Pak Solihin. Saya Pak. Saya, Pak. Ini ada 2. Berarti kita dahulukan dulu Pak Jamiat, setelah itu baru nanti Bu Isna ya. Ya, Pak. Baik. Pak Solihin Baik. siap-siap untuk apa? Mencatat. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator Al-Ustadz Muhammad Syafi'i Al-Mukarrom. Kemudian yang sama kita hormati tentunya Bapak dosen kita yang juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Muhammad Solihin sebagai pemakalah pada hari ini. Ini judulnya luar biasa ya, jarang didengar tapi menyejukkan hati, tentang equity dan equality. Nah, tentunya sama kita pahami, Pak, equity itu adalah keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama. Sedangkan equality adalah persamaan dalam memperoleh pendidikan. Artinya ini adalah proses pendidikan yang merata. Pertanyaannya, menurut sudut pandang Bapak Muhammad Solihin Pranoto, apakah keadilan dalam memperoleh kesempatan dan persamaan dalam pendidikan di setiap satuan pendidikan sudah merata, baik dari status sosial, ekonomi, maupun adat dan agama? Itu mungkin Pak Solihin. Saya ulangi sekali lagi, apakah keadilan dalam memperoleh kesempatan dan persamaan dalam pendidik di setiap satuan pendidikan sudah merata, baik dari status sosial, ekonomi, maupun adat dan agama? Itu mungkin Pak yang dapat saya berikan pertanyaan untuk Bapak. Terima kasih. Nah, silakan kepada Pak. Itu pertanyaan dari Pak Jamiat. Terima kasih kepada Pak Jamiat. Dan sekarang kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada Bu Isna dan sekalian dijawab Pak Solihin nanti. Silakan Bu Isna. Sudah dicatat Pak Solihin? Baik. Sudah, Pak. Nah, silakan Bu Isna. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya yang mau ditanyakan sama saya sudah ditanyakan sama Pak Jamiat. Tapi masih penasaran lihat Berarti slide yang nomor 2 atau nomor 3 kalau tidak salah Pak Muhammad Solihin. gimana, Bu? Yang di slide ini tadi PowerPoint-nya yang di slide nomor 3 atau nomor 2 kalau tidak salah tadi. Atau bisa Lihat di situ. ditampilkan dulu Pak Solihin slide-nya. Yang ini, Bu. Nomor 3 kata. Antara nomor 2 dan nomor 3. Coba Bukan dilihat. Pak, kayaknya Setelah ini. iya nomor 2 kayaknya Pak. Iya, di nomor 2 yang Pak minta tolong dibacakan yang nomor urutan yang keduanya di slide nomor 3. Ya Pak. Yang ini yang nomor 2-nya Peningkatan kemampuan akademik, Peningkatan profesional, kemampuan akademik, profesional, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Oh, bukan Pak. Ada lagi. Di nomor 4 coba Pak, nomor 4 Pak. Nomor 4, Ada pembahasan poin-poin. dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi, dan manajemen. Tentang apa, Bu? Tentang pemerataan, tentang apa namanya? Mungkin di slide pertama. Kembalikan Nomor yang 2, tadi, Pak, Pak. Dikembalikan Pak Solihin tadi.
Nomor Nah, ini 2 dia ya, Pak. perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Oh iya, Nomor 1, itu Bu. tadi. Nomor 1. Ya, iya, oh nomor 1. Coba poin nomor 2 ini, nomor 1-nya, Pak ya. Ya, Bu. Ini nggak jelas, nggak bisa dibaca. Ini, Bu, ini. Nomor 1, coba Pak, poin nomor 1-nya perluasan. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Oh iya, itu tadi. Sebenarnya yang ditanyakan Pak Solihin tadi sudah melengkapi. Cuman saya penasaran dengan ini pemerataan luasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Kira-kira berdasarkan keadaan pada saat ini atau kontemporer ini, keberadaan negara kita sudahkah memberlakukan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu? Itu yang saya tanyakan ya Pak. Kalau misalnya sudah, kira-kira gambarannya seperti apa? Atau mungkin masih ada yang belum berlakunya pemerataan perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan itu tadi. Kalaupun sudah ada, kira-kira sudah menyangkut dengan akuntabilitas yang dijelaskan oleh Bapak Bahtiar tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Isna. Jelas pertanyaan ya kan Pak Solihin? Iya. Terima kasih kepada para penanya, 2 penanya Bu Pak Jamiat dengan Bu Isna, dan sekarang kami kembalikan kepada moderator untuk kembali kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaan para penanya. Silakan Pak Solihin. Apakah pertanyaan Pak Jamiat dahulu atau pertanyaan Bu Isna atau digabung? Silakan Pak Solihin. Ya, baiklah. Sepertinya pertanyaan Pak Jamiat dan Bu Isna ini 2 in 1 mungkin ya. Mengenai benar apa sudah terlaksanakah atau belum? Satu hati kami, Pak. Iya. Berarti boleh ngopi lah, sambil ngopi berarti ya Pak. Boleh nanti bersama semua. Iya. Tempat ngopi tapi lain tempat. Enggak lah, namanya. Ya paling nggak ngopi paste lah Pak Bahtiar. Nggak dapat kopi pasti aja ya Pak. Iya, karena kurang airnya lagi, adalah kopi paste aja lah saya. Jadi begini Pak Jamiat dan Bu Isna, tadi yang dipaparkan adalah beberapa konsep yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan dan pemerintah khususnya dalam masalah sistem pendanaan pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Idealnya seperti yang dipaparkan dalam makalah, namun dalam kenyataannya saya tetap menyatakan bahwa itu belum sepenuhnya diberlakukan. Karena yang saya temui malahan keponakan saya yang ada di Halban itu justru memang mereka sangat jauh sekali sehingga mempunyai perbedaan antara kualitas pendidikan di daerah terutama yang pelosok-pelosok itu dengan pendidikan yang ada di perkotaan. Jangankan dalam berhitung membaca pun atau urutan huruf pun itu masih belum mampu, apalagi merangkainya menjadi sebuah kata. Nah, dalam hal ini pemerintah masih terlalu banyak saya kira belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi begitu Pak Jamiat dan Berarti dalam konteks equity dan equality ini masih proses gagal lah Pak ya? Kalau menurut sudut pandang Bapak nih.
Ya tidak sepenuhnya, Pak. Tidak sepenuhnya ya. Tidak Oh, sepenuhnya, tapi yang jelas saya kira tidak merata. nggak Karena merata ya. pada kenyataan di lapangannya, keponakan saya itu masih belum mampu membaca dengan benar bahwa B, U, D, I itu rupanya Budi ya. Nah, gitu. Jadi belum Iya. bisa merangkai kata dengan itu adalah sebuah kalimat atau kata, itu belum bisa. Angka pun begitu juga. 1, 2, 3, 9, 7, 4. Nah, begitu. Sehingga pemerataan itu masih terasa sangat berbeda dengan apa yang dialami di kota begitu, Pak Zamiat. Ya. Boleh ditambahkan kepada Bapak Ibu yang lain, boleh silakan. Bapak, Pak Solihin, kalau begitu tadi salah satu contohnya keponakannya juga belum merasakan yang dikatakan dengan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan. Secara pengakuan dari Bapak Muhammad Solihin tadi sepertinya belum seluruhnya, masih kurang kan begitu. Itu letak kesalahannya itu pada pemerintah atau pada lembaga atau bagaimana? Itu ada pada yang saya sampaikan tadi di beberapa kendala yang ditemukan oleh pemerintah. Pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Nah, itu tadi. Kalau dalam hal sekolah keponakan ini, pertama, rendahnya kesejahteraan guru dan rendahnya kualitas guru. Karena guru pun kebetulan udah yang tua, dan kemudian yang muda-mudanya itu ada juga bahkan yang masih SMA itu ngajar di sekolah itu dan tidak guru. Begitu. Jadi tidak hanya keponakan saya sendiri, teman-temannya pun demikian. Ya, berarti hampir yang seharusnya bertanggung jawab itu yang mana, Bapak? Tadi katanya mungkin yang diberitahu oleh Bapak itu di sebagian kecil sekolah yang di pedalaman mungkin agak di apa? Kalau di perkotaan juga seperti itu ya, Bapak? Di perkotaan saya kira tidak begitu parah seperti yang di pedalaman kayaknya. Walaupun ada, kemungkinan bisa dari faktor siswanya yang memang kurang mampu dalam menyerap pengetahuan, atau bisa jadi memang dari orang tuanya juga ada. Ini faktor-faktornya tadi kan ada tentang rendahnya kualitas, pengaruh kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia ini. Nah, bisa karena rendah kualitas sarana fisik, penunjang, kesejahteraan guru, rendahnya prestasi. Berdasarkan program, berdasarkan kebijakan, berdasarkan otoritas, berdasarkan akuntabilitas itu sudah diserahkan secara penuh katanya untuk sarana prasarana, untuk peserta didik, untuk guru, untuk yang lain-lainnya. Itu bagaimana? Itu kan tidak semua sekolah juga, Bu. Saya kira. Tidak semua sekolah juga
mendapat pendanaan yang rata juga, karena dalam bentuk fisiknya itu bangunannya memang sudah dianggap kurang layak untuk jadi sekolah, bahkan maksudnya udah bolong-bolong gitu. Yang Kasihan kali. Oke, baiklah Bapak. Nanti kami minta tambahan dari kawan-kawan yang lain. Kita minta penjelasan lebih lanjut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada para penanya dan terima kasih banyak kepada pemakalah yang telah menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari para penanya. Dan dosen pengampu kita juga belum masuk ini. Dan kira-kira ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Jadi kalau menurut saya seperti yang Bapak sampaikan Pak Solihin jauh tadi itu, masalah pemerataan bantuan negara itu, kalau menurut saya pribadi, tapi saya nggak tahu wallahu alam apakah benar apa tidak ini, kan itu biasanya di pemerintahan itu mereka mengalokasikan dana itu ke semua lembaga pendidikan dengan syarat-syarat tertentu. Seperti yang disampaikan pemakalah pertama juga tadi itu, ada sebagian sekolah itu dia tidak mau menerima bantuan tersebut dikarenakan berbeda di tulisan dengan yang diterima begitu. Mungkin sudah paham lah ini semuanya ini. Berbeda di kertas dengan yang diterima begitu. Dengan arti kata sudah disampaikan pemakalah sebelumnya, yang di dalam kertas itu diterima 300 juta. Akan tetapi yang masuk ke rekening itu ada potongan sekitar 30% biasanya, 30% katanya. Jadi dan laporan wajib 300 juta. Jadi bagaimana lah itu? Ada sebagian sekolah itu dia tidak mau menambah-nambah dosa kan gitu dia. Sebagian sekolah. Saya tahu beberapa sekolah itu sekolahnya itu biasa-biasa aja gitu. Jadi seperti ruangannya juga apa adanya. Dan saya tanyakan apakah tidak ada bantuan dari negara? Sebenarnya ada Pak Ustadz, akan tetapi ya mengurangi sudah banyak dosa kami. Jadi janganlah bertambah dosa dulu ini, kata mereka kan gitu ya. Jadi kalau dari pihak pemerintahan sudah memberikan bantuan tersebut, tapi dengan aturan, ada aturannya dan ada syarat persyaratannya begitu. Itu salah satu masalahnya. Dan ada juga masalah yang lain itu, mereka tidak dapat bantuan dikarenakan administrasinya tidak lengkap begitu. Baik dia perizinan atau syarat-syarat yang lainnya. Biasanya pihak pemerintah itu memberikan bantuan itu ketika sudah melengkapi administrasinya. Salah satunya itu sekarang itu kan Dapodik. Kalau sudah lengkap semuanya data-data Dapodik itu, maka mereka itu memberikan bantuan tersebut. Tapi ketika tidak lengkap, mereka tidak menyerahkannya begitu. Terus adapun masalah selanjutnya itu bisa jadi miscommunication. Miscommunicationnya ini bagaimana lah itu? Itu mungkin di daerah-daerah tertinggal atau di pelosokan. Mungkin mereka tidak mendapatkan itu. Akan tetapi pemerintah itu sudah memberikan lebih bantuan ke daerah pelosokan. Jadi masalahnya di mana? Ya bisa jadi di pemerintah daerahnya lah itu. Wallahu alam. Mungkin adalah bisa tambahan dari Bapak Ibu tentang ini. Silakan Bapak Ibu. Ya baik Pak, saya sedikit menambahkan. Jadi semua ungkapan-ungkapan baik dari Bapak Solihin, Pak Sapi itu memang itu fakta real di lapangan, apalagi di program pemerintahan. Memang kalau pembagian-pembagian daripada formalnya itu menurut sudut pandang mereka sudah merata, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tempat daerah masing-masing tertentu yang akan dibagi. Karena semakin besar sekolah itu, semakin bagus, rapi sistem anggaran mereka, maka semakin besar keluar anggaran. Itu biasa seperti itu. Seperti di Kabakesra. Biasa kalau di Kabakesra itu, misalnya kita mau masukkan
proposal lah, apapun dia bentuknya, untuk sekolah atau di masjid dan lain sebagainya, kita katakanlah di kabupaten, itu dia hampir rata semuanya sama diberikan oleh Kabak Kesra, dibagi oleh yang meminta proposal kepada mereka. Nah, seperti itu, artinya sesuai dengan kebutuhan lah, sesuai dengan kebutuhan dan anggaran daripada Kesra itu sendiri. Namun ada juga yang lebih besar, ya tergantung pendekatan lah, pendekatan dari hati ke hati. Kalau kita memasukkan baik dari instansi apapun tuh, kalau udah hatinya cocok, kena, pas, sesuai, mudah-mudahan besar lah itu, Bu. Nah, jadi mungkin itulah memang fenomena kehidupan kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Artinya itu hal yang memang sudah sering kita temui dan jumpai. Itu saja mungkin, karena kalau memang diusut terus tidak akan ketemu itu hal-hal yang demikian. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Pak Jami'an, ya yang nanya dia yang jawab pula. Udah tahu ya jawabannya. Jadi begini dia, Bus. Nah, mungkin dia itu mengamalkan hadis Jibril itu. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Islam, apakah Jibril tidak mengetahui tentang Islam? Dia tahu, akan tetapi ingin memberikan manfaat kepada yang di sekelilingnya. Mungkin Pak Jami'an. Allah ya Rob. Takbir, Allahu Akbar. Allah itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu, dan mungkin sudah disampaikan Pak Jamiat juga tadi fenomena, kalau sudah bercerita fenomena ini, Masya Allah. Dan mudah-mudahanlah kita ini calon-calon kandidat doktor ini ketika kita duduk nanti di pemegang kebijakan, mudah-mudahan kita bisa mengatasi, minimal mengurangi yang seperti fenomena tadi itu. Jadi tidak fenomena lagi namanya, kan gitu dia. Mudah-mudahanlah Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Ya. Amin. Biar anak dan keturunan kita tidak merasakan seperti yang kita rasakan sekarang ini yang dibuat oleh para atasan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya telepon dulu dosen pengampu, apakah kita sudah atau bagaimana ya Bapak Ibu? Mungkin misalnya orang Bapak Ibu ini cerita-cerita atau bagaimana lah dulu ini, atau mau melanjutkan diskusi pun tidak ada masalah. Nampaknya Bang Abbas ini belum bersuara nampaknya. Pak Julfahmi, mana lagi Pak, siapa lagi nih? Dengar suaranya aja dulu. Saya mau nanya Bang Sabi. Silakan bertanya dulu, saya sambil bertanya Tapi Pak Bakhtiar, saya nelpon Pak dulu ya, Pak Amir. Apakah kita tutup atau bagaimana ya Bapak Bakhtiar? Ya, siap. Lanjut, Pak. Lanjut. Pak Jamiat. Ya, Bu. Itu tadi Bapak bilang masalah lobby tadi tuh. Nah, itu perlu juga belajar itu Pak ya. Boleh Bu, boleh, bisa insya Allah Bu. Kalau itu ini ahlinya Pak Jamiat itu ahlinya Ibu. Ya, insya Allah lah Bu. Mudah-mudahan lah Bu. Kalau dia yang mau kita lobby Bu. Kalau untuk kemaslahatan umat Bu, insya Allah masih bisa lah kita apakan Bu. Kalau nggak ada lobby pun boleh. Ini ada lobby. Pak Eka gitu dia. Pak Eka agak indah hari ini ya. Pak Eka indah nampaknya ya. Agak cool dia. Hari ini agak cool Pak Eka. Cool, betul. Iya. Tiap hari cool. Pak Bakhtiar, kapan buku semua diambil? Nanti nggak siap tugas Pak Budiman. Pak Bakhtiar dan Pak Julfahmi. Kapan mau diambil bukunya? Nanti nggak siap tugasnya. Tampaknya nih mau apa ini? Sudah baru saya telepon lagi Bapak itu, jadi sekitar 2 menit lagi kita lab lah. Gimana kira-kira? Baru kita masuk ke tafsir Tarbawi. Karena kata beliau bisa sudah masuk. Nanti saya kabari Bang Eka lah. Saya ambil insya Allah besok atau hari ini. Sambil ngopi-ngopi ya kan? Sambil ngopi-ngopi, siapa yang mau mendekat silahkan. Iya, sambil melobi lah ini ya Pak Bakhtiar ya. Alah, kalau melobi. Kalau Pak Bakhtiar nggak nengok buku pun selesai critical book gitu. Mantap kali lah ini. Judulnya aja nggak tahu apa.
Oh, Pak Bahtiar, buku metopelnya masih sama saya. Enggak sempat saya titip kemarin sama Pak apa? Pak siapa namanya? Pak Bas. Pak Eka. Eka. Jadi nanti sekalian aja lah Pak Bahtiar ke Tanjung Merawa. Ya. Oh, ini mau Kopinya di melobi-lobi lah Tanjung ini. Rawa berarti. Belum juga masih sama saya ini bukunya. Oke lah, mungkin kita tutup lah ini Bapak Ibu semuanya. Gimana Oke, kira-kira? oke. Ya, Boleh, nanti boleh, Pak, di boleh. hadal qadar. Nah, di doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an wa la bihamdika, ilaha illa la anta ilaha illa anta, astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke wabarakatuh. tafsir tarbawi ya Bapak Ibu. Oke, Pak.